Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, hai teman-teman BKJ Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang lancar dan barokah. Baik teman-teman, pasti teman-teman sudah tahu ya, di sini saya akan menjelaskan video tentang apa. Yap, benar sekali. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ML ya teman-teman. ML atau mati lemes ini adalah penyakit yang terjadi pada ulat Jerman. Banyak sekali dari peternak-peternak ulat Jerman yang di situ terkena ML ini. Karena penyakit ML ini biasa ditemui pada ulat Jerman. Bahkan hampir semua peternak ulat Jerman dari yang pemula maupun di situ peternak yang lama pasti akan pernah menjumpai ML. Bahkan saya sendiri yang sudah ternak selama 3 tahun, di situ juga pernah mengalami ML, bahkan tidak hanya satu kali. Bahkan selama saya ternak 3 tahun ini, saya mengalami ML sebanyak 3 kali ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa itu ML, kemudian apa saja penyebabnya, dan juga apa saja solusinya. Jadi teman-teman bisa menyimak video ini. Jangan di skip jika teman-teman merasa penjelasan ini penting, karena akan saya jelaskan secara detail dan penjelasan ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Baik, karena dari teman-teman banyak yang bertanya di kolom komentar mengenai cara mengatasi ML atau mati lemes pada ulat Jerman. Kali ini saya akan menjawabnya ya. Perlu diketahui bahwa hampir semua peternak UC pasti pernah mengalami yang namanya ML atau mati lemes. Dan akibat dari ML, akhirnya banyak dari para peternak memilih untuk berhenti peternak ulat Jerman. Tapi ada juga sebagian peternak yang memilih untuk bertahan dan mencari solusi dari ML ini. Perlu diketahui juga bahwa penyakit ML pada ulat Jerman ini bisa disebabkan karena beberapa faktor. Menurut pengalaman saya pribadi yang sudah ternak ulat Jerman selama kurang lebih 3 tahun dan juga sudah pernah mengalami ML beberapa kali, penyebab ML yang pertama adalah virus. Saya belum tahu pasti ya virus apa yang menyebabkan ulat Jerman ML. Tapi kita bisa mengetahui ciri-ciri awal UC terkena ML adalah ditandai dengan nafsu makan berkurang, tetapi kanibal. Jadi ketika diberi makan seperti polar, bukannya memakan polarnya malah memakan temannya atau kanibal. Kemudian ciri-ciri lain ditandai dengan banyak kulit ulatnya. Kalau bahasa Jawanya itu banyak telang sutane. Jadi jika ulatnya sehat kemudian ada yang ganti kulit, nah kulitnya itu pasti dimakan oleh ulat yang lain. Tapi kalau ulatnya nggak sehat, kulitnya ini nggak dimakan ya teman-teman. Akhirnya dalam satu box ini akan banyak kulit-kulit ulatnya atau banyak telang sutanya. ML ini menyerang pada ulat umur di bawah 3 bulan dan kalau sudah parah biasanya sampai menyerang ulat yang baru berumur 3 minggu. Terus solusinya bagaimana? Jadi yang pertama, jika Anda eman atau sayang sama ulatnya, mau dibuang kok eman, solusinya adalah jangan mengayaknya, karena mengayak ulat Jerman yang terkena ML akan mempercepat ulat Jerman mati. Kemudian pisahkan antara ulat yang sehat dengan yang terkena ML. Tujuannya agar virus tidak menyebar ke box yang lain. Kemudian stop pemberian pakan dan cukup diberi minum berupa sayur atau buah-buahan. Saya menyarankan beri minum pepaya mentah. Pemberian minum ini selama buah atau sayur yang kita kasihkan masih ada, jangan kasih lagi ya teman-teman.
sampai minumnya benar-benar habis baru dikasih lagi. Karena apa? Jika keseringan memberikan minum atau di situ minumnya belum habis kok dikasih lagi, nanti akan menyebabkan media menjadi lembab. Kemudian pencegahannya bagaimana agar ulat Jerman ini tidak terkena virus ML? Caranya adalah bisa memberikan rebusan kunir atau kunyit. Caranya kunir atau kunyit dipotong tipis-tipis atau bisa digeprek atau juga bisa diparut ya teman-teman. Kemudian tidak perlu dikupas kunyitnya ini. Setelah itu kunyit ini kita rebus dengan air secukupnya sampai mendidih. Setelah itu air rebusan kunyit ini kita campur dengan polar sampai teksturnya lembab, tetapi tidak menggumpal seperti ini ya teman-teman, atau bisa dibilang mamel. Setelah itu baru bisa dikasihkan ke ulat yang masih sehat. Lakukan seminggu 2-3 kali atau lebih. Kunyit sendiri mempunyai manfaat seperti meningkatkan daya tahan tubuh, menangkal bakteri jahat, dan juga sebagai penawar racun. Kemudian cara yang kedua, jika teman-teman nggak eman atau nggak sayang sama ulatnya, untuk mengatasi ML yaitu dengan cara membuang semua ulat yang terkena ML. Tapi saran saya kasihkan ke ternak saja seperti ayam atau ikan lele atau hewan-hewan yang lain. Kemudian apa aman untuk ternak? Tenang saja ya teman-teman. Ulat Jerman yang terkena ML ini jika dikasihkan ke ayam atau ikan lele, insya Allah aman. Karena biasanya ulat Jerman yang terkena ML ini saya kasihkan ke ayam. Kemudian untuk ulat Jerman yang sehat, teman-teman bisa menjual semua ulat yang ada dan masih sehat. Kenapa dijual? Kenapa nggak dirawat aja? Kan masih sehat. Jadi cara yang kedua ini tujuannya adalah penyeterilan kandang ya teman-teman. Intinya vakum dulu dari ternak ulat Jerman. Sterilkan tempat atau kandang termasuk box ulatnya. Teman-teman bisa mencuci semua box yang ada jika boxnya plastik dan menjemurnya jika boxnya dari kayu. Setelah itu ruangan bekas kandang ulatnya semprot dengan disinfektan. Lakukan seminggu 2-3 kali. Tunggu sampai kurang lebih 1 bulan atau sampai dirasa tempat benar-benar steril. Dari saya sendiri menyarankan pakai cara yang kedua ya teman-teman, karena selain lebih gampang, harapannya virus ML ini benar-benar hilang. Karena kalau pakai cara yang pertama itu, pengalaman saya prosesnya sampai benar-benar ulat sehat itu perlu waktu lumayan lama. Bahkan terkadang virus menyebarnya lebih cepat sampai menyebar ke semua box. Kalau sudah parah seperti itu, ujung-ujungnya ya pakai solusi yang kedua. Kemudian penyebab mati lemes yang kedua, yaitu suhu ruangan terlalu panas. Suhu ruangan yang terlalu panas akan menyebabkan ulat menjadi lemas, bahkan sampai mati, terutama di musim kemarau. Ditandai dengan ciri-ciri ulat Jerman akan bergerak sangat aktif karena ulat-ulat ini sedang mencari tempat yang adem. Kemudian biasanya akan kanibal atau memakan temannya. Ini terjadi mungkin karena butuh minum sebagai pendinginan tubuh ulat itu. Setelah itu ulat akan berubah warna menjadi coklat kehitaman karena mati akibat dari suhu panas tersebut. Kemudian solusinya bagaimana? Solusinya adalah perhatikan jarak ketinggian box dengan atap. Usahakan beri jarak minimal 1,5 meter dari atap. Gunakan atap dari genteng atau cor. Hindari menggunakan atap yang terbuat dari asbes dan seng. Pasang kipas jika perlu dan ventilasi udara yang cukup. Berikan juga minum yang lebih banyak sebagai pendingin suhu badan ulat Jerman.
Penyebab yang ketiga adalah isi dalam box terlalu padat. Jumlah ulat Jerman dalam satu box perlu diperhatikan. Jangan terlalu sedikit yang akibatnya akan boros wadah, dan jangan juga terlalu banyak karena akan mengakibatkan suhu dalam box menjadi panas sehingga menyebabkan ulat menjadi tidak nyaman, bahkan seringkali akan menyebabkan kanibalisme dan lama-lama akan mati lemas. Idealnya untuk kotak ukuran 38x30 cm seperti yang saya pakai ini isinya tidak lebih dari 8 ons. Terus berarti harus ditimbang dong. Ya iya, kalau dulu awal-awal saya menimbangnya. Tapi dengan beriringnya waktu, lama-lama saya mengira saja. Jadi dalam satu box isi 8 ons itu seberapa banyak itu saya kira-kira karena sudah terbiasa. Adapun penimbangan ini dilakukan setiap 2 minggu sekali. Biasanya saya barengkan dengan hari pemijahan indukan kumbang. Oh iya, selain ulat yang terlalu banyak, kotoran ulat yang terlalu banyak juga akan menyebabkan bau amoniak yang sangat menyengat sehingga bisa mengakibatkan ulat menjadi tidak sehat. Maka dari itu, pengayakan sekaligus penimbangan setiap 2 minggu sekali perlu dilakukan. Kemudian yang keempat adalah ulat sehat memakan ulat yang tidak sehat. Jadi gini teman-teman, dalam setiap kali ternak ulat Jerman, sebenarnya tidak semua ulat-ulat itu sehat. Ibarat manusia dalam satu kampung atau desa, pasti tidak semuanya sehat 100% kan? Biasanya dalam satu box itu ada beberapa ekor ulat yang sakit ya teman-teman. Seperti yang saya perlihatkan dalam video ini, ciri-ciri ulat yang tidak sehat adalah mempunyai ukuran tubuh yang lebih pendek daripada yang lain, walaupun diameternya sama. Dan biasanya kalau kita perhatikan, perutnya itu gepeng ya teman-teman. Berbeda dengan ulat sehat yang bentuk perutnya itu bulat. Nah, ulat yang tidak sehat ini biasanya akan dimakan oleh ulat yang sehat, sehingga penyakitnya akan menular pada ulat yang sehat tersebut. Berikut saya sertakan beberapa contoh ulat yang tidak sehat. Kemudian bagaimana solusinya? Biasanya saya lakukan pengecekan setiap hari. Kalau saya, prakteknya pas ngasih makan ulatnya, saya lihat dulu dalam satu box itu kalau ada yang tidak sehat, saya ambil dan saya kasihkan ke ayam. Kemudian penyebab ML yang kelima adalah tikus. Perlu diketahui ya teman-teman bahwa tikus ini adalah sumber penyakit ya. Karena banyak sekali virus dan bakteri yang terdapat pada tikus. Pengalaman saya, ketika ulat Jerman saya dimakan oleh tikus dan sisa-sisa ulat yang dimakan tikus ini dimakan oleh ulat-ulat yang sehat, yang terjadi setelah itu ulat-ulat yang sehat menjadi sakit dan banyak yang mati. Karena ulat-ulat sisa dari tikus tersebut sudah terpapar virus. Kalau sudah seperti itu, buang saja ulat dalam box tersebut. Kemudian adapun solusinya, bagi teman-teman bisa membuat jebakan tikus pakai jepret atau lem tikus, racun tikus, dan cara-cara yang lain. Baik, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai ML yang bisa saya jelaskan semampu saya. Dan bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman seputar ternak ulat Jerman atau mengenai ML ini, bagaimana solusinya, bagaimana pengalamannya, teman-teman bisa share komentar di kolom komentar di bawah. Kemudian bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih dan support terus channel saya, BKJ Channel. Semoga channel saya tambah berkembang dan tambah bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.